Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak semakin marak. Pada tahun 2021, Komnas Perempuan menyatakan ada 2.945 kasus kekerasan. 8 dari 10 perempuan di Indonesia pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik. Faktanya, siapapun... Halo guys, kenalin, nama aku Sri Rohayu, biasa dipanggil Ayu. Aku merupakan mahasiswi program studi S1 Ilmu Keperawatan Stikes Wirausaha Sumbawa. Dalam hal ini kita akan membahas mengenai perlindungan kekerasan pada perempuan dan anak. Nah, menurut WHO tahun 2017 menyatakan bahwa tindakan kekerasan seksual adalah segala tindakan yang mengarah pada tindakan seksual atau tindakan lain yang mengarah pada seksualitas seseorang yang dimana dilakukan dengan unsur paksaan tanpa memandang hubungan apapun dengan korbannya. Apa aja sih indikator kekerasan seksual? Di antaranya termasuk pemerkosaan. Dalam berbagai bentuk pemerkosaan seperti verbal, fisik, non-fisik maupun daring. Guys, apa aja sih faktor seseorang melakukan tindakan kekerasan seksual? Nah, di antaranya yaitu kekerasan atau riwayat dari pelaku yang sempat mengalami tindakan kekerasan seksual di masa lalu. Kemudian kurangnya pengawasan dari orang tua korban sehingga pelaku mudah banget nih untuk melancarkan aksinya dalam melakukan tindakan seksual. Kemudian ada juga mungkin riwayat hypersex yang sangat-sangat tinggi pada pelaku. Apa sih itu perlindungan kekerasan seksual pada perempuan dan anak? Nah, perlindungan kekerasan seksual pada perempuan dan anak adalah segala upaya yang diberikan untuk menangani, mengatasi, serta melindungi korban dari kekerasan seksual itu sendiri. Ini mencakup berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah, organisasi non-pemerintah, maupun elemen masyarakat untuk melindungi dan memberikan dukungan kepada perempuan dan anak-anak untuk menolak keras atau anti kekerasan seksual pada perempuan dan anak. Nah, ada beberapa indikator penting yang perlu kita ketahui tentang penanganan yang perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual. Yang pertama adalah pencegahan. Pencegahan apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah pencegahan seperti melibatkan edukasi serta kampanye media yang diperlukan untuk melindungi serta menjaga hak-hak yang tidak boleh dilanggar demi pemuasan nafsu sesaat atau kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku. Misalnya, pendidikan mulai dari strata paling bawah sampai dengan perguruan tinggi. Kemudian pelatihan yang diperuntukkan untuk tenaga profesional serta kampanye media yang diperlukan untuk menolak atau anti kekerasan seksual. Nah, indikator kedua yaitu adalah penegakan hukum, di mana penerapan hukum di sini sangat perlu ditegaskan untuk menghukum seberat-beratnya pelaku dari tindakan seksual serta melindungi para korbannya. Hal ini juga mencakup pemberian pelatihan kepada staf-staf hukum atau petinggi-petinggi yang berwenang pada bidangnya untuk mengikuti pelatihan agar dalam menangani kasus pelecehan seksual ini para aparat lebih peka, memiliki sensitivitas yang tinggi serta efisiensi yang maksimal untuk menyelesaikan serta memberikan keadilan bagi para korban. Nah, yang ketiga adalah layanan dukungan seperti pemberian layanan kesehatan, kemudian konseling, kemudian yang ketiga adalah pemberian bantuan hukum pada korban kekerasan seksual. Hal ini mencakup seperti pusat krisis, kemudian hotline, serta kelompok dukungan bagi para korban. Yang keempat adalah pemulihan dan rehabilitasi, di mana program ini diperuntukkan untuk para korban kekerasan seksual untuk sembuh dari traumanya serta dapat menjalankan kehidupannya secara normal. Hal ini meliputi terapi psikologis, kemudian bantuan sosial, serta program pemberdayaan ekonomi. Yang kelima adalah perlindungan khusus untuk anak, di mana seperti yang kita ketahui, anak-anak lebih rentan terhadap suatu hal, termasuk kekerasan seksual yang ada di lingkungannya. Dan di mana dalam hal ini kita sangat memerlukan yang namanya pengawasan dari orang tua, di mana pengawasannya sebaiknya diperketat, kemudian pemberian pendidikan yang lebih memadai sesuai usia mengenai keamanan tentang tubuh mereka, kemudian diperlukan juga
tenaga profesional yang terlatih untuk memberikan penanganan serta pendidikan yang lebih efisiensi terhadap anak-anak. Terakhir adalah kerjasama internasional. Banyak sekali negara-negara yang ikut berpartisipasi aktif untuk memerangi yang namanya kekerasan seksual. Hal ini ditandai dengan adanya berbagai perjanjian serta konvensi global yang diperuntukkan untuk menentukan standar perlindungan baik itu bagi perempuan maupun anak-anak di seluruh negara maupun dunia. Nah guys, itulah informasi yang saya sampaikan mengenai perlindungan kekerasan seksual baik pada perempuan dan anak-anak. Semoga informasi yang dapat saya berikan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.